dalam Al-Quran, lihat dalam hadis. Kalau nggak ada dalam hadis, ijma' ulama, konsensus, kesepakatan. Kalau nggak ada dalam ijma', lihat dalam qiyas, analogi. Berapa sumber pengambilan hukum? 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu dzara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. 10. Tapi yang disepakati 4 mazhab, 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Nah, malam nisfu Sya'ban itu ada nggak dalam Quran? Ya ayyuhalladzina amanu akrimun nisfa min Sya'ban. Nggak ada. Dalam hadis ada. Ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Siapa yang berdoa pada malam itu, diampunkan Allah segala dosanya, dikabulkan Allah segala doanya. Illa, kecuali orang dua, musyrik, orang yang mempersekutukan Allah, oh musahin, orang yang belum berdamai di antara saudaranya. Hadisnya sahih apa enggak sahih? Hadis ini sahih menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. Hadisun sahih, diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, hadisnya umum bahwa malam nisfu Sya'ban itu ada. Sekarang pertanyaannya, apakah kalangan salaf itu 3 abad pertama, khairul qurun qarni, sebaik-baik abadku, abad pertama, tsummal ladzina yalunahum, abad kedua, tsummal ladzina yalunahum, abad ketiga. 3 abad pertama ini disebut dengan salaf. Sedangkan abad keempat, kelima, keenam disebut dengan khalaf. Apakah kalangan salaf ada menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Ya. Di mana kami bisa lihat kitabnya? Al-Mawahib Al-Ladunniyah. Nama kitabnya Al-Mawahib Al-Ladunniyah, ditulis oleh Imam Al-Qastullani. Di situ dia sebutkan ada kalangan tabi'in, Nabi, sahabat, tabi'in, kalangan tabi'in. Namanya siapa? Makhul. Siapa lagi? Khalid bin Ma'dan. Kalangan tabi'in di negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang sudah jadi 4 negara. Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Kalangan tabi'in di negeri Syam merayakan malam nisfu Sya'ban dengan solat sunat, dengan memperbanyak zikir dan doa. Dan mereka datang ke masjid dengan 3. Pertama, memakai jubah kebesaran. Pakai jubah. Siapa yang punya jubah, bawa pada malam nisfu Sya'ban, pergi ke masjid. Kemudian yaktahilun, pakai celak. Sebelum berangkat ke masjid, pakai celak. Lalu kemudian mereka buat bukhur. Bukhur itu asap kayu gaharu. Asap, bukan asap menyan manggil jin hantu jemalang tanah. Maka di masjid-masjid dihidupkan asap kayu gaharu. Lalu kemudian ulama-ulama kalangan tabi'in memakai jubah kebesaran, pakai sorban. Lalu kemudian mereka pun menghidupkan malam itu di negeri Syam. Adapun di kota Makkah, Madinah, mereka tidak melakukan itu. Jadi antara sesama salaf pun ikhtilaf. Jadi kalau ada orang mengatakan sekarang salaf nggak ada ikhtilaf, siapa bilang salaf nggak ada ikhtilaf? Salaf negeri Syam ramai-ramai menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Sedangkan salaf Makkah Madinah malam nisfu Sya'ban dihidupkan di rumah masing-masing. Kenapa berbeda? Saya lama menganalisa, mencari jawaban. Kenapa berbeda? Ternyata salaf negeri Syam mereka bertetangga dengan Romawi. Sedangkan orang Makkah Madinah nggak punya tetangga kafir, nggak perlu menunjukkan syiar. Sedangkan orang Islam perlu menunjukkan syiar, show force, show tunjukkan force, kekuatan. Maka pada malam itu ramai berzikir, berdoa, Astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang-orang yang mau mendirikan tempat ibadah yang belum dapat izin, yang selama dia ngelihat, oh orang Islam itu dikit, ternyata malam itu dia lihat ramai, hebat umat Islam. Ini adalah syiar, malam nisfu Sya'ban adalah syiar. Tapi Nabi nggak nyebutkan ibadahnya apa. Memperbanyak solat sunat, solat sunat wudu, solat sunat tasbih, solat sunat hajat, solat sunat taubat, solat sunat mutlak, solat sunat tahajud, solat sunat witir. Bagus. Saya nggak kuat lagi solat sunat Pak Ustadz, saya mau baca Quran. Baca Quran sebanyak-banyaknya. Baca Quran pun nggak kuat Pak Ustadz. Gimana lagi? Duduk. Apa? Zikir. Pejam mata, zikir. Zikir pun nggak kuat Pak Ustadz, mati aja. Zikir kok nggak kuat. Itu mobil sudah banyak betul berzikir. Kijang Innova berzikir, Avanza berzikir, Terrano berzikir, Pajero Sport berzikir. Kok mobil berzikir? Itu tasbih yang nyangkut di kaca spion.
cabut mobil, kamu sudah berzikir 11 bulan ya, malam nisfu Sya'ban gantian dong kita yang berzikir. Ini setiap kali pergi umroh beli tasbih sangkutin, nggak pernah dia berzikir. Jangan seperti jamaah umroh, lebih lama milih tasbih daripada bertasbih. Milih tasbihnya lama, bertasbihnya sekali putih 5. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu terlalu pelan. Yang sedanglah subhanallah 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 1000, alhamdulillah 1000, Allahu akbar 1000, istighfar 1000, salawat 1000. Apa dalilnya zikir 1000? Mana dalilnya? Abu Hurairah sebelum tidur malam bertasbih 1000 kali. Gimana cara zikir? Buka kitab Syiar A'lam An-Nubala. Dalam biografi Abu Hurairah ditulis oleh Imam Az-Zahabi, sebelum tidur malam bertasbih 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ada sejumlah amalan nisfu Sya'ban yang disunahkan dikerjakan bagi segenap umat Islam. Amalan ini bertujuan untuk mendapat kemudahan rezeki, dipanjangkan umur, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amalan nisfu Sya'ban ini dilakukan setelah sholat maghrib pada tanggal 15 pada bulan ke-8 kalender Islam, yaitu bulan Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban sendiri mempunyai beberapa arti. Ada yang mengartikan sebagai malam pengampunan dosa, malam berdoa, dan malam pembebasan. Pada pertengahan bulan ini, umat Islam dianjurkan untuk tetap terjadi sepanjang malam untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk memanjatkan doa sepanjang malam nisfu Sya'ban, lalu membaca 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat tersebut yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2 kalimat syahadat ini dapat dibaca kapan saja dan di mana saja, terutama pada malam puncak nisfu Sya'ban. Selanjutnya, dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa yang telah diperbuat. Menempatkan diri serendah-rendahnya untuk mendapatkan ampunan dan pintu maaf dari Allah. Ada 3 amalan khusus yang disunahkan kepada umat Islam saat malam nisfu Sya'ban, yaitu mengerjakan sholat sunnah, membaca Yasin, dan memanjatkan doa nisfu Sya'ban. Berikut penjelasannya. 1. Sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat maghrib disunahkan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat pada pertengahan bulan Sya'ban. Pada rakaat pertama dianjurkan membaca surat Al-Kafirun, sedangkan pada rakaat selanjutnya membaca surah Al-Ikhlas. Pada pendapat lain disunahkan membaca surat Al-Ikhlas 6 kali di tiap rakaatnya. 2. Membaca surah Yasin 3 kali. Setelah melaksanakan sholat sunnah tersebut, disunahkan membaca surat Yasin 3 kali. Pada bacaan pertama diharapkan untuk dipanjangkan umurnya. Bacaan kedua diharapkan untuk diluaskan rezekinya. Lalu pada bacaan terakhir diharapkan agar meninggal secara husnul khotimah. 3. Membaca doa nisfu Sya'ban. Allahumma ya dzal mani wa la yamannu alaika, ya dzal jalali wal ikram, ya dzat tauli wal in'am, la ilaha illa anta jahrul lazin wa zarul mustazirina wa ma'manal khaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syakiyan aw mahruman aw mukhtaron alayya fi rizki. Allahumma fi ummil kitabi syakwati fi wa harmani waqtirati rizki. Waktubni indaka sya'idan marjukan wabtafakun lil khairat. Fa indaka kulta wa qawluka haqqu fi kitabil munjala ala lisani nabiyikal mursal. Yamhullahumma ma yashu wa yusbit. Wa indahu ummul kitab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, wahai Tuhanku yang Maha Pemberi, Engkau tidak diberi. Wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan, wahai Tuhan pemberi segala kekayaan dan segala nikmat, tiada Tuhan selain Engkau. Kekuatan orang-orang yang meminta pertolongan, lindungan orang-orang yang mencari perlindungan, dan tempat aman orang-orang yang takut. Tuhanku, jika Kau mencatatku di sisimu pada lauhil mahfuz sebagai orang celaka, sial, atau orang yang sempit rezeki, maka hapuskanlah di lauhil mahfuz kecelakaan, kesialan, dan kesempitan rezekiku. Catatlah aku di sisimu sebagai orang yang mujur, murah rezeki, dan taufik untuk berbuat kebaikan, karena Engkau telah berkata sementara perkataanmu adalah benar di kitabmu yang diturunkan melalui ucapan Rasul utusanmu. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Ia kehendaki di sisinya lauhil mahfuz. Semoga Allah memberikan sholawat kepada Sayyidina Muhammad SAW dan keluarga beserta para sahabatnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, itulah 3 amalan khusus yang disunnahkan pada umat Islam di malam nisfu Sya'ban. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kematian merupakan sebuah kepastian yang pasti akan terjadi pada setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ajal menjemput kita tidak bisa berlari, menghindar, atau bahkan bersembunyi. Sekalipun kita belum siap menghadapi ilahi, masih bergelimang dosa, dan belum sempat bertaubat, namun ketika telah tiba masanya, ajal akan tetap menjemput tidak peduli apapun. Inilah yang dialami oleh lelaki ini, di mana kematian menjemputnya saat ia dalam kondisi yang tidak siap. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba seorang anak mendatangi Rasulullah sambil menangis. Peristiwa itu sangat mengharukan Rasulullah SAW yang sedang duduk bersama-sama sahabat yang lain. "Mengapa engkau menangis, wahai anakku?" tanya Rasulullah. "Ayahku telah meninggal, tetapi tiada seorang pun yang datang melayat. Aku tidak mempunyai kain kafan. Siapa yang akan memakamkan ayahku dan siapa pulang yang akan memandikannya?" tanya anak itu. Segeralah Rasulullah memerintahkan Abu Bakar dan Umar untuk menjenguk jenazah itu. Betapa terperanjatnya Abu Bakar dan Umar. Mayat itu berubah menjadi seekor babi hutan. Kedua sahabat itu lalu segera kembali melapor kepada Rasulullah SAW. Maka datanglah sendiri Rasulullah SAW ke rumah anak itu. Didoakan kepada Allah sehingga babi hutan itu kembali berubah menjadi jenazah manusia. Kemudian Nabi menyembahyangkannya dan meminta sahabat untuk memakamkannya. Betapa herannya para sahabat ketika jenazah itu akan dimakamkan berubah kembali menjadi babi hutan. Melihat kejadian itu, Rasulullah menanyakan kepada anak itu, "Wahai anak muda, apa yang telah dilakukan oleh ayahmu sewaktu dia di dunia dulu?" Maka berkatalah pemuda itu, "Sebenarnya semasa hidupnya ayahku ini tidak mau mengerjakan sholat." Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sholat. Kelak di hari kiamat ia akan dibangkitkan oleh Allah seperti babi hutan yang hitam." Kemudian dalam riwayat lainnya diceritakan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bahwa terdapat seorang lelaki yang meninggal dunia. Ketika mereka akan mensolatkan jenazah itu, tiba-tiba kain kafannya bergerak, sehingga mereka pun membuka kain kafan itu. Dan terkejutlah semua yang hadir karena melihat ada seekor ular yang sedang membelit leher mayat tersebut serta memakan daging dan menghisap darahnya. Semua orang yang hadir pun berusaha untuk membunuh ular tersebut. Akan tetapi tiba-tiba ular itu berbicara seperti manusia. Ular tersebut berkata, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengapa kamu sekalian hendak membunuhku? Aku tidak berdosa dan aku tidak bersalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepadaku supaya menyiksa jenazah ini hingga sampai hari kiamat nanti." Lantas para sahabat pun bertanya, "Apa kesalahan yang telah dilakukan oleh jenazah ini?"
Maka berkatalah ular tersebut, dia telah melakukan kesalahan. Di antaranya adalah apabila ia mendengar azan, dia tidak mau datang untuk sholat berjamaah. Ia tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, dan dia tidak mau mendengarkan nasihat para ulama. Maka inilah balasan untuknya. Sahabat yang beriman, kedua kisah ini hanyalah sedikit dari kisah tentang balasan dari Allah terhadap orang-orang yang sengaja meninggalkan sholatnya tanpa alasan yang dibenarkan. Dan kelak di akhirat orang-orang seperti ini akan memperoleh siksaan yang jauh lebih mengerikan daripada siksaan yang ditampakkan oleh Allah di dunia. Na'udzubillahi min dalik, summa na'udzubillah. Semoga kita semua senantiasa menjadi bagian dari orang-orang yang mendirikan sholat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.